Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kari Intan Cahya Dinita dengan NIM 210251194 selaku moderator pada presentasi Student Project kali ini. Sebelumnya, Student Project merupakan tugas akhir dari kegiatan belajar mengajar pada setiap blok yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Kami dari semua grup discussion A8 akan mempresentasikan hasil student project kami yang berjudul Biogenesis of MicroRNA. Bisa di next slide. Kami terdiri dari 12 orang yang nantinya akan mempresentasikan dan memperkenalkan diri sebelum membawakan materinya masing-masing. Bisa di next slide. Untuk pembahasan materi yang pertama akan saya serahkan kepada teman saya. Bagi teman saya yang bertugas, dipersilakan. Baik, di sini sekarang saya akan membacakan latar belakang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anak Gungra Ramakusuma dengan NIM 210251124, mikroRNA. Kata ini pasti masih sangat asing di telinga orang-orang awam. Padahal mikroRNA ini terbukti memainkan peran penting dalam regulasi ekspresi gen yang mengendalikan beragam seluler dan metabolisme jalur. MicroRNA atau miRNA awalnya ditemukan di Caenorhabditis elegans, ditemukan di sebagian besar eukariota termasuk manusia. Diperkirakan bahwa akun miRNA untuk 1-5% dari genom manusia dan mengatur setidaknya 30% dari gen pengkoda protein. Sampai saat ini, 940 molekul miRNA yang berbeda telah diidentifikasi dalam genom manusia. Meskipun saat ini sedikit yang diketahui tentang target spesifik dan fungsi biologis molekul miRNA sejauh ini. miRNA adalah molekul RNA kecil terkonservasi evolusioner untai tunggal non-coding yang mengikat mRNA. Target untuk mencegah produksi protein oleh salah satu dari dua mekanisme yang berbeda. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fiandra dengan NIM 21025111206. MicroRNA matang dihasilkan melalui usia pembelahan dua langkah mikroRNA primer yang digabungkan ke dalam kompleks efektor RNA included silencing. Diketahui bahwa genom manusia mengandung lebih dari 1000 gen mikroRNA yang ditranskripsikan, terutama dengan RNA polimerase 2. Jalur kanonik mikroRNA biogenesis termasuk pengolahan nuklear transkrip primer oleh ribonuklease Dorca dan pengolahan sitoplasma lebih lanjut dari pra-RNA oleh ribonuklease Dicer. Ada pemahaman umum tentang fungsi mikroRNA, tapi rincian mekanistik biogenesis mikroRNA dan pembungkaman gen masih belum jelas. Bidang biologi molekuler yang baru dan menarik ini terus berkembang, memiliki implikasi mendalam dalam kedokteran. Meskipun fungsi biologis dari mikroRNA yang diidentifikasikan mungkin tidak diketahui, pemeriksaan profil ekspresi molekul-molekul ini memberikan informasi pada regulasi dan fungsinya. Adapun tujuan kami menyusun student project ini adalah untuk mengetahui pengertian, fungsi, struktur, terminologi, dan regulasi dari mikroRNA. Sekian dari bagian latar belakang, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Bram Krista Prasetya Diosodo dari NIM 21025111207. Saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dari SPR ini. Yang pertama, apakah definisi dari mikroRNA? Yang kedua, bagaimana fungsi biogenesis mikroRNA? Yang ketiga, bagaimana struktur dari mikroRNA? Keempat, bagaimana terminologi mikroRNA? Dan terakhir, bagaimana regulasi mikroRNA? Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penulisan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niputu Radelia Dusa dengan NIM 21025111197. Tujuan penulisan yang pertama itu mengetahui definisi dan fungsi biogenesis dari mikroRNA. Yang kedua, mengetahui mekanisme dan struktur dari mikroRNA. Dan yang terakhir, mengetahui mengenai regulasi mikroRNA dan juga terminologi mikroRNA. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Koni Bella Septia dengan NIM 21025111192. Di sini saya akan menjelaskan manfaat penulisan. Berdasarkan tujuan penulisan student project ini, maka tulisan student project ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat student project ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa, hasil literatur review ini diharapkan dapat memberi beberapa manfaat dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan mengenai mikroRNA. Yang kedua, manfaat
bermanfaat bagi instansi pendidikan mahasiswa. Bagi instansi pendidikan mahasiswa, diharapkan menjadi sumber informasi atau referensi tambahan, khususnya dalam mengetahui mekanisme biogenesis mikroRNA. Sekian dari saya, akan dilanjutkan teman saya. Baik, perkenalkan kembali, nama saya Kari Intan Cahya Dinita dengan NIM 210511194. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi mikroRNA. MikroRNA atau disingkat dengan miRNA dikemukakan pada 2001. Pada tahun itu pula miRNA diidentifikasikan dan diklon di berbagai spesies termasuk mamalia. MikroRNA pertama kali ditemukan pada penelitian di tahun 1993 saat melakukan sekuen gen LIN4. Pada penelitian itu diketahui bahwa gen tersebut terlibat dalam menentukan saat dan progresi siklus hidup nematoda dan perkembangan larva. Genom manusia menjadi sedikitnya 1000 miRNA yang terletak pada seluruh kromosom kecuali kromosom Y, dan dibuktikan bahwa miRNA memegang peran penting pada berbagai jalur proliferasi, diferensiasi, dan apoptosis sel. MikroRNA adalah keluarga RNA yang tidak menyandi atau non-coding yang tersusun atas 19-20 nukleotida yang mengatur stabilitas dan translasi mRNA. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya sebelumnya perkenalkan nama saya Ayu Parmiti Indrasari dengan NIM 21025111202. Jadi saya akan melanjutkan definisi mikroRNA. MikroRNA atau miRNA adalah keluarga RNA yang tidak menyandi atau non-coding RNA yang berfungsi untuk mengatur ekspresi gen pada jalur transduksi sinyal seluler. Ia bersifat onkogen atau gen suppressor tumor, tergantung mRNA sasarannya dan berfungsi sebagai modulator translasi dan stabilitas mRNA dan berpotensi sebagai mempengaruhi berbagai jalur proliferasi, diferensiasi, dan juga apoptosis sel. Kelainan pada miRNA, baik ekspresi berlebihan maupun delesi, dapat berpengaruh pada berbagai proses seluler di atas dan mengakibatkan transformasi ganas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Saya izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Ngurah Bagus Ella Suradana dengan NIM belakang 209. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi biogenesis mikroRNA. Penelitian tentang mikroRNA saat ini difokuskan untuk mempelajari fungsinya. Dampak mikroRNA pada patologi dan fisiologi sel sangat kompleks karena yang pertama, aktivitasnya berlangsung dalam bentuk one to many, atau artinya setiap mikroRNA dapat mengontrol translasi puluhan atau bahkan beberapa ratus mRNA yang berbeda. Dan yang kedua, setiap mRNA dapat dikontrol oleh lebih dari 100 mRNA yang berbeda. Sebuah mikroRNA memiliki potensi sebagai onkogen atau sebagai gen supresor tumor, tergantung pada targetnya. Jika mRNA target adalah penekan tumor, mikroRNA bertindak sebagai onkogen, sedangkan jika mRNA target adalah onkogen, mikroRNA berfungsi sebagai penekan. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Ketut Prima Angandari dengan NIM 21025111200 akan menjelaskan mengenai struktur mikroRNA. MikroRNA atau miRNA merupakan untaian tunggal yang memiliki panjang 19-20 nukleotida dengan ujung 5 fosfat dan 3 hidroksil yang berperan dalam menghentikan ekspresi gen tertentu. Proses pembentukan struktur miRNA ini dimulai di nukleus. RNA polimerase 2 akan mentranskripsikan miRNA sehingga terbentuk primary microRNA atau primiRNA. Kemudian akan dikenali oleh protein DGCR8. DGCR8 akan berikatan dengan enzim Broca untuk membentuk mikroprosesor kompleks yang selanjutnya akan terjadi pemotongan pada primiRNA hingga terbentuk prekursor mikroRNA atau premiRNA. Baik, bisa di next slide. Kemudian, suatu molekul eksportin 5 akan membawa premi-RNA keluar dari nukleus melalui nuclear pore menuju ke sitoplasma. Di sitoplasma, premi-RNA akan dikenali oleh protein diester yang akan memotong premi-RNA sehingga terbentuk mikroRNA matur. Selanjutnya, miRNA akan berikatan dengan protein argonot 2 atau AGO2 untuk dibuka pilinannya dan dipisahkan, sehingga yang awalnya adalah untai ganda menjadi untai tunggal. Lalu akan berikatan dengan beberapa protein lain, kemudian membentuk RNA Induced Silencing Complex atau RISC. Baik, bisa di next slide.
Setelah RIS terbentuk, maka mikroRNA tersebut baru akan bisa berikatan dengan messenger RNA atau mRNA dan melakukan perannya dalam menghambat ekspresi gen dengan cara yang pertama memotong mRNA dan yang kedua sebagai inhibition atau penghambat translasi dengan cara RIS tetap berikatan dengan mRNA sehingga subunit ribosom yang berperan dalam translasi tidak dapat berikatan dengan mRNA. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nyoman Sabrina Julianti Hadika dengan NIM 21025112003. Jadi di sini saya akan menjelaskan regulasi dari mikroRNA. RNA atau asam ribonukleat adalah suatu senyawa yang digunakan dalam mengekspresikan suatu gen pada jalur transduksi. RNA memiliki peranan penting dalam mengatur jalur proliferasi, stabilitas, dan diferensiasi dari sel. MikroRNA atau yang bisa disebut dengan miRNA merupakan faktor terpenting dalam mengontrol suatu proses transkripsi sehingga dapat mengetahui proses pengekspresian gen dengan baik. Regulasi antara miRNA dengan faktor transkripsi ini akan memunculkan suatu ekspresi gen yang spesifik terhadap faktor transkripsi independen miRNA. Regulasi dari miRNA yang sering mempengaruhi homeostatis dari waktu tidur dengan pasien yang memiliki riwayat penyakit epilepsi adalah miRNA dengan kode 124 dan miRNA dengan kode 132. miRNA 124 merupakan miRNA yang mengatur perkembangan dari sel saraf, sedangkan miRNA 132 merupakan miRNA yang mengatur memori di dalam otak dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu, ada miRNA yang berperan dalam mendiagnosis suatu penyakit kanker, yaitu miRNA dengan kode 497. miRNA 497 dapat berdampak pada tingkat sensitivitas dan resistensi terhadap obat. Mekanisme dari regulasi miRNA 497 harus dapat dipahami lebih lanjut sehingga dapat mengembangkan suatu obat baru yang digunakan untuk berbagai pengobatan. miRNA memiliki sifat yang unik sehingga sel kanker dapat diidentifikasi dari analisis miRNA. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Nyoman Diptra Staman dengan NIM 21025111196. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai terminologi dari mikroRNA. Nah, jadi penamaan mikroRNA atau miRNA sangat penting untuk menghindari redundansi ataupun salah anotasi dari mikroRNA itu sendiri. Secara terminologi, mikroRNA atau miRNA yang sudah matang akan diberi nama dengan awalan mi-R dengan huruf mi dan R-nya itu mi-nya dibuat dengan huruf kecil sedangkan R-nya dibuat dengan huruf kapital yang nantinya akan dibarengi dengan pengenal numerik yang akan diberikan tanda hubung. Contohnya di sini adalah miRNA pada hewan dan tumbuhan. Nah, pembeda antara miRNA hewan dan miRNA tumbuhan adalah penggunaan pada simbol tanda hubung. Misalnya dapat dilihat pada slide, jika pada miRNA hewan itu menggunakan penulisannya seperti mi-R strip 14, yang dimana penulisan mi menggunakan huruf kecil dan penulisan huruf R menggunakan huruf kapital. Sedangkan untuk miRNA pada tumbuhan itu penulisannya yaitu mi-R 172 yang dimana di sini tidak terdapat tanda hubung dan penulisan mi menggunakan huruf kecil dan huruf R menggunakan huruf kapital. Nah, di sini juga terdapat perbedaan di miRNA primernya atau pre-miRNA yang pada hewan itu diberikan nama dengan karakter huruf kecil dan miring. Dapat dilihat pada slide itu misalnya mi-R strip 14 yang dimana penulisan mi-R-nya itu miring menggunakan huruf kecil, sedangkan pada primer miRNA pada tumbuhan itu ditulis dengan kapitalisasi awalan huruf mir dan tidak ada simbol tanda hubung seperti mir 172 yang digunakan yaitu huruf kapital. Nah, untuk sufiks berhuruf itu sangat berkaitan dengan matcher sequence miRNA yang merupakan ekspresi dari prekursor atau lokus genom yang berbeda. Hal ini menandakan anggota keluarga miRNA walaupun ekspresi dari genom dan lokus genom berbeda, yaitu misalnya seperti Tai script mi R172A
dan TypeScript MIRA172B. Sekian presentasi dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gede Pandata Pratama dengan 3 digit yang terakhir 195. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari student project kami. MicroRNA atau miRNA adalah RNA non-coding kecil yang mengatur ekspresi gen pasca transkripsi. MicroRNA ditranskripsikan oleh RNA polimerase 2 dan 3, menghasilkan prekursor yang menjalani serangkaian pembelahan peristiwa untuk membentuk mikroRNA matang. Jalur biogenesis konvensional terdiri dari 2 peristiwa pembelahan, 1 nuklir dan 1 sitoplasma. Namun ada jalur biogenesis alternatif yang berbeda dalam jumlah peristiwa pembelahan dan enzim yang bertanggung jawab. MicroRNA merupakan faktor penting dalam mengontrol proses transkripsi sehingga dapat mengetahui proses pengekspresian gen serta dapat mendiagnosis suatu penyakit. miRNA plasmid 7 berperan dalam mendiagnosis suatu penyakit kanker. Suatu penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa ekspresi miRNA dalam proses sirkulasi dapat berperan dalam proses pengekspresian pada jaringan tumor. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi di sini saya membacakan saran dari student project yang telah kami buat. Berdasarkan pemaparan yang kami bahas di atas, dapat disarankan bahwa yang pertama, bagi seorang pelajar maupun mahasiswa khususnya di bidang kesehatan, agar disarankan untuk mempelajari student project ini supaya dapat mengimplementasikannya. Yang kedua, bagi masyarakat umum disarankan untuk membaca, memahami dan mengambil hal-hal yang positif dan berguna untuk di kemudian hari. Bisa di next. Di sini telah kami cantumkan daftar pustaka yang telah kami gunakan untuk membuat student project kali ini. Bisa di next. Di next lagi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan kata dari video presentasi kami kali ini. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa pada presentasi selanjutnya. Terima kasih.